Kami mengucapkan selamat malam untuk yang di Amerika dan selamat pagi untuk yang berada di Indonesia. Senang sekali kita dapat bertemu kembali setelah kita melewati hari Sabat yang begitu indah dan diberkati. Kita memasuki lagi hari pekerjaan kita dan kita akan memulaikannya dengan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kita akan segera memulaikan acara kita. Mari saya undang kita semua berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinanmu kepada kami. Terima kasih Tuhan atas berkat hari Sabat yang kami selalu rasakan. Kami telah tiba lagi pada hari pekerjaan kami pada saat ini. Engkau bersama-sama dengan kami, satu minggu lagi dalam kehidupan kami, agar Engkau memimpin kami dapat melewati lagi satu minggu pekerjaan kami dan kami dapat tiba lagi pada Sabat-Mu yang suci pada minggu depan. Kami akan mulaikan acara sekolah Sabat kami Tuhan, pimpin acara ini dari mulai hingga akhirnya, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan pendeta-pendeta Lucia Nainggolan yang akan membawakan acara ini Engkau pimpin, kirimkan Roh Suci dari surga agar dia dapat berkata-kata dengan baik, namamu dipuji dan besarkan. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau berikan kami Roh Suci dari surga agar kami dapat mengerti dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dengar sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya. Kita pada malam hari ini telah tiba di pelajaran sekolah Sabat kita yang ke-13. Ini adalah, kalau kita lihat judulnya, Planet Bumi Lahir Kembali. Ini adalah pengharapan kita. Ini adalah tujuan akhir dalam hidup kita selama ini. Kalau kita baca ayat intinya, sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Yesaya 65 ayat 17. Saya sangat tertarik dengan ayat ini. Saya katakan di sini sangat tertarik, kenapa? Dikatakan sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yang membuat saya tertarik, Allah menciptakan bumi yang baru dan langit dan bumi yang baru. Kenapa sampai Allah menciptakan lagi? Artinya memperbaharui. Sebab tadinya yang bumi yang lama dan langit yang lama sudah ternoda oleh dosa dan harus dimusnahkan. Pada saat dimusnahkan, itu artinya keadilan seperti khotbah tadi pagi, khotbah pendeta Stephen Rantum, bahwa kasih Allah dan keadilan Allah harus berjalan. Dan pada saat kasih Allah dan keadilan Allah berjalan secara seiringan, secara bersamaan, maka itulah yang terjadi. Tuhan harus memberikan keadilan bagi orang yang benar dan hukuman bagi apa? Orang yang berdosa. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Satu dibilang, aku memperbaharui semuanya. Dan yang poin yang kedua di sini adalah hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Masa lalu akan lenyap. Kedukaan, penderitaan akan rasanya lepas. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa ini bisa Tuhan buat seperti ini? Kenapa? Apa yang terjadi? Karena sudah apa? Dosa sudah berlalu. Dan dosa itu tidak akan timbul lagi dalam hati. Sebuah pertanyaan. Kenapa dosa itu tidak akan timbul lagi dalam hati kita? Masa lalu sudah berlalu dan maka dosa itu tidak akan timbul lagi dalam hati. Kenapa? Apa yang Tuhan buat supaya kita? Karena apa? Dalam masa kekekalan itu, semua
manusia akan dalam wujud yang sempurna. Namun, hanya satu yang tidak akan pernah sempurna. Siapa? Yesus. Bekas lukanya akan jadi momen sejarah bagi manusia di masa kekekalan. Bahwa dia tidak akan pernah sembuh lukanya karena akibat dosa. Namun manusia yang jatuh dalam dosa dan bertobat akan sempurna. Tidak ada cacat. Karena apa? Ketidaksempurnaan Yesus dalam tubuhnya menjadikan kita sempurna. Makanya, poin yang kedua ini, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Dan tidak akan timbul lagi dalam hati manusia. Kenapa? Karena ini. Pelajaran 1 minggu ini, kita akan pelajari bagaimana itu bisa terjadi planet bumi lahir kembali. Biasanya, kita membahas ini dari Wahyu. Tapi memang, Tuhan sudah lebih dahulu menurunkannya kepada apa? Nabi Yohanes. Kita akan baca bacaannya. Suatu hari seorang anak laki-laki berusia 12 tahun baru saja membaca buku astronomi, menolak pergi ke sekolah. Ibunya membawa anak itu ke dokter keluarga. Lalu dokter itu bertanya, "Billy, apa yang terjadi? Mengapa Anda tidak mau lagi pergi ke sekolah dan belajar?" Karena dia menjawab, "Saya baca dalam buku astronomi ini bahwa suatu saat nanti matahari akan terbakar habis dan semua kehidupan di bumi akan lenyap. Saya tidak melihat alasan untuk melakukan apapun jika pada akhirnya semuanya akan mati." Ibunya berteriak histeris, "Itu bukan urusanmu, itu bukan urusanmu." Dokter itu tersenyum dan berkata, "Tetapi Billy, Anda tidak perlu khawatir. Pada saat hal ini terjadi, kita semua telah meninggal dunia sebelumnya. Sudah pasti inilah masalahnya. Pada akhirnya kita semua akan mati juga. Sayangnya keberadaan kita tidak harus berakhir pada kematian. Sebaliknya kepada kita yang telah ditawarkan satu kehidupan, hidup yang kekal di dunia yang akan diperbaharui." Sama seperti yang saya katakan tadi. Bahwa saat ada 2 pilihan di dalam hidup kita. Mau binasa? Ya kalau kita mau binasa seperti Billy tadi, anak kecil tadi, Billy itu yang tidak mau sekolah lagi, ya kalau memang mau binasa ya apa yang harus kita perbuat? Tidak ada perlu ada yang kita perbuat. Nothing. Bahwa semuanya akan akhirnya mau binasa. Itu bisa jadi pilihan kita. Yang memang kalau kita mau binasa. Tapi ada satu yang kita perbuat. Harus kita lakukan. Apa itu? Kalau kita mau selamat. Yesus sudah mati untuk kita. Apakah Yesus sudah mati, sudah mengorbankan dirinya, apakah kita hanya berdiam saja? Tidak. Kita harus melakukan apa yang dia tugaskan. Dan pada saat kita melakukan tugas-tugas karena kita berdasarkan karena kita sudah diselamatkan, maka inilah yang kita terima. Kita memiliki sebuah penawaran yang lain. Istilahnya, di dalam jalur buntu manusia, Tuhan memiliki jalur yang lain. Dia berikan suatu jalan, suatu kehidupan yang kekal di dunia yang akan diperbarui itu. Namun seperti yang saya katakan, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Apa hidup yang kekal itu? Mengenal Bapa dan mengenal Kristus. Saya ulangi lagi, mengenal Bapa dan mengenal Kristus, mengenal Yesus. Jadi hidup kekal
Bukan nanti, saudara. Start dari saat ini. Saat ini kita memperbarui hidup kita. Memperbarui karakter kita. Dan pada saat memperbarui karakter kita, memperbarui hidup kita, kita memiliki suatu suasana surga. Suasana surga yang akan kita hidupkan selama kita di dunia. Dan pada akhirnya, pada saat Yesus datang yang kedua kali, yang waktunya sudah semakin dekat, maka pada saat itu terjadi, kita akan bertemu dengan Kristus yang kita rindukan. Karena apa? Karena kita sudah membiasakan hidup sebagaimana Yesus punya hidup. Dan kita memang merindukan dia. Dan pelajaran sekolah sahabat kita dalam minggu ini ada 3 poin yang akan kita pelajari. Pemimpin dan juru selamat, poin pertama. Yang kedua adalah umat yang ditebus oleh Tuhan. Dan poin ketiga, Allah sebagai pencipta. Bicara tentang surga, tidak ada artinya surga tanpa Kristus. Bicara tentang surga, tidak ada artinya juga surga tanpa umat tebusan. Bicara tentang surga, itu tidak akan ada tanpa Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena surga bukan bicara saja tentang tempat yang indah. Tapi bicara tentang surga, surga itu adalah tempat yang dirindukan karena ada orang yang kita rindukan. Siapa yang kita rindukan? Yaitu Yesus. Bicara surga bukan hanya jalan yang emas yang kita pikirkan atau rumah yang mewah. Tempat yang begitu luar biasa yang tak pernah kita pikirkan. Tapi bicara surga itu bicara tentang kita yang akan bersama dengan Kristus. Dan bicara surga akan kita temui juga bicara tentang Allah kita. Allah Bapa dan Allah Roh. Kenapa saya katakan demikian? Allah Bapa adalah Sang Pencipta. Sebagaimana Kristus juga. Dan juga adalah Allah Roh yang selama ini bekerja di setiap hati manusia. Jadi, poin yang sangat penting kita akan pelajari dalam minggu ini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, dan umat-umat tebusan bersatu, bertemu, reunian Allah Sang Pencipta dan umat tebusan. Itu yang akan kita pelajari dalam minggu-minggu bekerja ini. Jangan sampai tertinggal. Karena satu poin ini yang kita akan pelajari setiap malam yang kita akan pelajari itu. Kita akan mendapati betapa indahnya bereuni dengan semua umat-umat Tuhan tebusan. Dan terlebih pada saat bertemu Sang Penebus. Kita akan nikmati betapa indahnya pada saat kita mempelajari. Dan kita akan semakin dirindukan untuk segera apa? Segera supaya Yesus segera datang. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani hari-hari minggu bekerja kita. Amin. Ada pertanyaan atau tambahan? Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung. Sangat menarik sekali pelajaran yang terakhir ini.
Cuma memang ada banyak pertanyaan apabila kita membaca Yesaya 65 ini, ada disebutkan mengenai anak-anak, ada disebutkan binatang-binatang, dan lain sebagainya. Jadi, pertanyaan, padahal sudah 1000 tahun di surga, masih ada anak-anak lagi. Jadi itu pertanyaan, tetapi jangan lupa bahwa hubungan pembicaraan dari Yesaya itu dia hubungkan dengan Israel yang ada pada saat itu. Dan kalau ada seperti itu, tidak akan terjadi lagi yang akan ada terjadi di dunia baru. Cuma itu saja mungkin kita tambah sedikit. Ya. Terima kasih Pendeta. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Stephen Rantung? Bila tidak ada, dari Om Angli, Elder Angli, Elder Tilaar, dan juga mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Bila tidak ada, Dek, ada pertanyaan dari live stream atau tambahan? Oke, baiklah kalau sudah tidak ada tambahan atau pertanyaan, kita pada kesaksian dan doa. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita doakan atau kita saksikan bersama-sama untuk didoakan. Kami persilakan. Kenapa? Amen. Good. Okay. Week of prayer Pendeta Rantung ya. Ngapain itu begini? Ada lagi? Mungkin yang dari Zoom? Baiklah, kalau tidak ada, kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggol. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, kembali pada malam hari ini kami menghadap hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas pimpinan yang Kau berikan kami sepanjang hari Sabtu yang indah ini. Sehingga kami dapat terus merasakan kasih-Mu dari pelajaran sekolah sahabat khotbah dan pada malam hari ini dalam pelajaran sekolah sahabat ini ya Tuhan. Kembali kami selalu diingatkan bagaimana kehidupan kami di masa akhir-akhir penutupan sejarah dunia ini ya Tuhan. Supaya kami mempersiapkan hidup kami, karakter kami, mempersiapkan diri kami akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena itu ya Tuhan, terima kasih semuanya ini telah mengingatkan kami. Dan itu dapat menguatkan kami untuk mengambil langkah-langkah ke depan kami. Untuk terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Khususnya pada saat ini ya Bapa, ada beberapa permohonan doa yang telah disampaikan. Namun sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan ini, terlebih dahulu Engkau mengampuni dosa kami. Sehingga segala berkat-berkat Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi kami dan tak terhalang untuk Kau curahkan kepada kami. Karena ya Tuhan, biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Om Joni Kawan
yang pada saat ini dalam keadaan di kemoterapi ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan dia dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau dapat mengubahkan segala sesuatu dalam hidup ini. Engkau dapat menyembuhkan, dapat menguatkan, dapat menghidupkan bahkan dari kematian. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan dia dalam tangan-Mu ya Bapa, dalam kasih, sehingga dia dapat merasakan perlindungan dan penjagaan Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, yang dapat mengubahkan dia dan dapat menghidupkan hidupnya ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga selalu mendoakan Kak Christine dan juga Alden Syahotang ya Tuhan. Tuhan, sahabat-sahabat kami ini ya Tuhan, sahabat-sahabat Fisdakin ya Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau dapat melawat mereka, Engkau dapat memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan kami hanya bisa mendoakan mereka setiap hari. Dan biarlah Engkau memberikan jawabannya dalam kehidupan mereka. Dan mereka pun pada saat mereka dapat memperoleh secercah kasih Tuhan, mereka pun dapat bersukacita dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tante Rose dan Tante Yeni Poluan dan juga Marcelo Tio dan Tante Lily Price Rumagit ya Tuhan. Tuhan, lawat mereka, perhatikan mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan yang berasal dari surga. Berikan mereka kesembuhan yang berasal dari surga. Kami juga selalu mendoakan doa yang dibawakan oleh Tante Marta untuk suaminya. Biarlah kasih Tuhan juga bersama dengan dia. Engkau terangi hidupnya. Pergunakan Tante Marta untuk menarik dia, untuk mengambil keputusan mengambil keputusan Yesus sebagai juru selamatnya ya Tuhan. Dan dia juga, Tante Marta juga memohon untuk mendoakan anak-anaknya. Biarlah orang tua yang berserah kepadamu ya Tuhan ini, Kau dengarkan dia. Engkau dengarkan isi hatinya, sehingga doa-doa yang disampaikan untuk anak-anaknya ya Tuhan, supaya Engkau jawab dalam hidupnya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk opa dan oma lelaki di masa tua mereka. Dan khususnya pada saat ini mereka berdoa di dalam hati mereka ya Tuhan. Segala permohonan yang disampaikan dalam hidupnya ya Tuhan, biarlah Engkau dengar, pedengkan telingamu kepadanya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Kak Evi Angel, Kak Ike Lintang. Biarlah Engkau menyedengkan sedikit telingamu di dalam hati mereka ya Tuhan. Dengarkan jeritan hati mereka pada saat mereka memohonkan saat ini permohonan doa mereka. Biarlah Engkau menjawab doa-doa mereka ini ya Tuhan berdasarkan kasih karunia-Mu saja. Sehingga mereka pun dapat dengan sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kasih-Mu dan pengharapan yang Kau berikan kepada mereka. Dan juga pada saat ini kami selalu mendoakan keluarga besar Sumanti dan keluarga besar Seputan yang selalu didoakan oleh Tante Lucy, Om Angli, dan Tante Edi. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Engkau datangi mereka, Engkau berikan cahaya-Mu kepada mereka, sehingga mereka pun dapat melihat terang Yesus dari orang-orang di sekitarnya. Dan mereka pun dapat mengambil keputusan Yesus sebagai juru selamat mereka. Itu hanya karena belas kasihan-Mu kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantum. Dia adalah gembala kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau berikan dia hikmat kebijaksanaan.
Engkau berikan dia hikmat dari sorga, sehingga dia terus dapat memimpin kami umat-umat Tuhan di jemaat Fisdak ini ya Tuhan. Untuk menggerakkan kami, mendorong kami untuk selalu melayani Tuhan. Dan juga hamba-Mu berdoa untuk Ibu Pendeta Stephen Rantum dan anak-anak. Engkau berikan berkat yang indah bagi mereka, sehingga mereka pun dapat bersukacita dalam Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Alex Rantung Senior dan juga Ibu Pendeta Rantung Senior ya Tuhan. Tuhan, di masa tua mereka, Engkau tambahkanlah kesehatan, kekuatan yang berasal dari surga. Sehingga mereka pun dapat lebih merasakan kasih Tuhan dan dapat menjadi tuntunan dan contoh bagi umat-umat Tuhan. Dan mereka pun dapat bersaksi bagi kami semua betapa besar kasih Tuhan kepada mereka semua. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk segala program yang sedang berjalan, khususnya KKR, Week of Prayer yang ada di Ungklap, yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Rantum. Sehingga apa yang sedang dilakukan untuk menyatakan Kristus kepada umat-umat Tuhan, khususnya yang berada di Ungklap, dapat menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang dapat datang kepada Tuhan. Dan ini pun dapat menjadi sukacita besar di surga. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami mendoakan seluruh umat-umat Tuhan yang telah bergabung dalam acara Zoom dan Fisdak live stream ini ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang menyertai kami semua. Sehingga pada saat kami mempelajari firman Tuhan ini, kami pun dapat dikuatkan dan mengambil keputusan untuk terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang berlimpah bagi kami semua. Karena kami yakin doa ini akan dijawab. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami dan Raja kami yang akan segera kembali menjemput umat-umatnya di awan-awan. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa tersebut. Baiklah, acara kita pada malam ini telah selesai. Kami ucapkan selamat malam, selamat pagi untuk di Indonesia. Sampai kita bertemu lagi besok malam dalam pembahasan yang lebih menarik yang akan dipimpin oleh Pendeta Rantung, dan kita akan belajar bersama-sama menerima berkat Tuhan. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan selalu memberkati kita semua.